usah kamu yang balas, Allah pasti akan membalas. Kalau kamu direndahkan, pasti Allah akan merendahkannya. Jadi kalau ada orang yang sibuk mencaci kita, menjelek-jelekkan kita, tidak usah kita balas, kita sibuk membalas dengan menjelek-jelekkannya. Kenapa? Kata orang ini, orang yang datang kepada raja ini, orang yang menjelekkan kita itu bakal dibalas sama Allah. Tidak usah kita yang balas. Sehingga tidak usah ikut campur urusannya Allah. Tidak mungkin orang yang kerjaannya mencaci maki orang lain tanpa mendapatkan ampunan dari Allah kemudian masuk surga, itu tidak ada. Orang yang maksiat itu pasti masuk neraka. Sehingga tidak perlu kita sibuk membalas keburukannya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Fokus membalas kebaikan orang-orang yang baik. Kalau bisa orang-orang yang buruk pun juga kita berikan kebaikan. Suruh fokus itu aja, fokus untuk kebaikan aja, tidak usah fokus untuk keburukan. Dan nasihat ini para hadirin selalu disampaikan oleh orang ini kepada raja. Setiap masuk ke istana raja yang disampaikan ya ini aja. Fokus untuk membalas kebaikan orang, jangan fokus membalas keburukan orang. Terus itu aja yang disampaikan. Sampai akhirnya fahasadahu rajulun, ada orang yang dengki. Ada pihak kedua, ya, anggap misalnya si B. Tadi yang datang kepada raja itu misalnya si A. Si A tadi yang selalu menasihati raja, sering sekali datang kepada raja menasihati dengan nasihat yang sama. Kemudian si B ini iri, karena mungkin ngelihat ini si A ini kok dekat dengan raja, padahal si A ini dekat dengan raja hanya untuk menyampaikan nasihat, bukan untuk mencari kebaikan raja. Si B iri, fahasadahu rajulun fasabihi ilal malik. Kemudian si B ini yang dengki, yang iri kepada si A datang kepada raja, dan dia berkata kepada raja, wahai raja, sungguhnya si A itu mengatakan bahwasannya kamu itu bau, dari mulutmu itu keluar bau busuk. Si B memfitnah si A. Nah ini kalau sudah dengki, biasanya ujung-ujungnya yang keluar dari lisan ini adalah fitnah. Qala kaifa yasihu indi dzalik. Kata raja, bagaimana aku bisa mempercayai ucapanmu jika dia beranggapan aku ini busuk, aku ini mengeluarkan bau busuk dari mulut atau tubuhku bau? Apa dalilnya? Mana petunjuknya? Qala tad'uhu. Kemudian si B ini mengatakan, panggillah dia wahai raja, suruh dia datang ke sini. Kemudian si raja memerintahkan. Kemudian dia katakan, fa idza dana wada'a yadahu ala anfih. Nanti raja lihat, kalau dia datang, si A ini datang kepadamu, pasti dia tutup hidungnya. Kalau kamu tidak percaya, panggillah si A. Nanti kalau si A ini datang di hadapanmu, pasti dia akan menutup hidungnya. Qala insarif hatta anzur. Kalau begitu panggil dia. Aku tidak percaya kalau tidak ada bukti. Panggil si A, suruh datang ke sini. Fa kharaja fada ar-rajul fa at'amahu ta'aman fihi zum. Kemudian si B ini memanggil si A. Sebelum si A ini berangkat ke raja, si B itu memberikan makanan. Yang dengki ini, orang yang iri ini ngasih makanan kepada si A. Yang di makanan itu ada bawangnya, ada bawang putihnya yang baunya menyengat. Fa kharaja min indihi ilal malik. Setelah makan dari hidangan si B ini, si A pergi ke raja, memenuhi panggilan raja. Wa qala qaulatahu, seperti biasa kalau sudah di hadapan raja, si A ini menyampaikan nasihat yang nasihatnya sama seperti biasa. Ahsin ilal muhsin bi ihsani fa innal musi satagfikahu isaatu. Sama nasihatnya. Fokuslah berbuat baik wahai raja orang. Selalu seperti itu.
Qala udnu minni. Kemudian raja katakan kepada si A ini, mendekat sini kepadaku, mendekat kemari. Fawadha'a yadahu ala fihi. Kemudian si A ini tiba-tiba menutup hidungnya, persis seperti yang dikatakan sama si B orang yang iri itu. Si A menutup hidungnya. Kenapa si A menutup hidungnya? Makhafata an yasummal maliku raihata sum, karena si A itu menghargai raja, menghormati raja, takut raja ini mencium bau bawang dari mulutnya, sehingga ditutup gini. Tapi yang ada di perasaan raja, kalau si A ini menutup hidungnya dan mulutnya karena mencium bau daripada raja. Sebab tadi ada fitnah daripada si B. Faqala fi nafsi ma ara fulanan illa sadaqah. Berarti si B ini benar. Si A ini punya anggapan kalau aku ini mengeluarkan bau busuk, sehingga kalau dia mendekat kepadaku dia tutup mulutnya dan hidungnya. Padahal si A ini niatnya supaya raja itu tidak mencium bau bawang. Wa kana al-malik la yaktubu bi khatihi illa jaizatan aw silatan. Kemudian si raja itu nulis surat, dan raja itu tidak pernah nulis surat dengan tangannya sendiri kecuali itu adalah sebuah hadiah atau sebuah relasi, perjanjian atau ikatan dengan kerajaan-kerajaan lain. Itu baru raja sendiri yang nulis, atau hadiah. Nah ini raja nulis sendiri, nulis sesuatu di kertas. Wa katabahu lahu kitaban bi khatihi ila amil. Kemudian si raja memberikan kertas itu kepada si A, dan raja nulis lagi kepada surat lagi, satu lagi untuk Al-Gojonya. Diberikan oleh anak buah raja kepada Al-Gojo. Yang isi daripada surat yang diberikan kepada Al-Gojo ini apa? Idza ataka hamilu kitabi fadbahu. Kalau ada orang datang, wahai Al-Gojoku, bawa surat, maka sembelih dia. Kalau ada orang datang bawa surat kepadamu, penggal dia. Waslahu wahsu jildahu tibnan wab'as bihi ilayya. Kemudian kuliti dia, kata raja. Ini marah rajanya. Ya Pak, gara-gara orang dengki, akhirnya jadi fitnah dan merenggut nyawa. Kata raja, kalau ada orang bawa surat kepadamu wahai Al-Gojoku, sembelih, penggal kepalanya, kuliti dia, dan jadikan kulitnya itu wadah rumput kering, bawa kepadaku, bawa kepadaku, disiksa intinya. Nah, kemudian fa'akhadal kitab. Kemudian si A ini yang tadi dikasih surat ini, dia keluar dari istana raja. Fakharaja walakiyahu alladhi sa'abihi. Kemudian dia ketemu sama si B yang dengki tadi. Si A ini yang dikasih surat sama raja ketemu sama si B yang dengki. Hagala. Kemudian si B berkata kepada si A ini, apa yang kamu bawa? Kemudian si A mengatakan, ini surat dari raja untukku. Ini surat dari raja untukku, untuk aku menghadap kepada salah satu amilnya, entah apa yang akan aku dapatkan dari raja. Gola si A ini si B ini mikir kalau si A ini dapat hadiah. Sini, berikan itu kepada aku yang lebih pantas untuk mendapatkan hadiah dari raja. Biar aku yang bawa surat itu. Biar aku yang bawa surat itu. Akhirnya dibawa sama si B yang dengki ini. Diberikan terpaksa diberikan sama si A kepada si B. Gala huwalak. Ini bawa, terserah kamu. Saya tidak butuh dengan dunia. Orang baik si A ini. Diberikan surat yang dari raja tadi kepada si B yang pendengki. Fa'akhadahu wa madha bihi ilal amil. Kemudian si B bawa suratnya dengan pede kalau surat ini adalah isinya sebuah hadiah yang akan dicairkan
oleh raja, diperintahkan untuk dicairkan oleh raja. Seneng si B ini, dengan bangga dia bawa surat itu, ketemu sama algojonya raja. Nah, tadi algojo sudah dikasih pesan, kalau ada orang datang megang surat, penggal kepalanya. Kalau ada orang datang megang surat kepadamu, wahai amil, wahai algojoku, penggal kepalanya. Kemudian gala innal kitab laysa li. Kemudian begitu algojo ini mau menggal kepala si B katakan, loh ini surat ini bukan untukku, surat ini bukan punyaku. Allah jangan, hati-hati, jangan kau bunuh aku, ini bukan punyaku, ini punya si A ini. Kemudian algojo berkata, laysa li kitabil malik muraja. Cobalah kamu lihat, kata si B, coba lihat, ini bukan untukku. Katanya si algojo, kalau raja itu sudah memerintahkan, tidak mungkin raja itu salah. Raja itu sangat berhati-hati dengan perintahnya. Tidak mungkin raja itu salah. Fa fa'ala ma umira bihi, maka algojo pun menyembelih atau memenggal kepala si B yang dengki tadi. Coba lihat. Jadi nasihat yang disampaikan oleh si A terjadi kepada kehidupannya sendiri. Si A selalu mengatakan kepada raja, wahai raja, sibuklah untuk berbuat baik, jangan ngurusi keburukan orang kepadamu. Urusan keburukan orang kepadamu pasti dibalas sama Allah. Yang penting kita fokus berbuat baik. Lah terjadi kepada kehidupan si A sendiri yang menasihati raja.